Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-33-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, benar sekali. Di akhir chapter lalu, Percival beserta Doni memang langsung memutuskan begitu saja untuk memasuki desa aneh yang telah mereka temukan. Dan menariknya, di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-33 ini, setelah mereka masuk, Percival serta Doni ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari para warga. Bagaimana tidak baik? Pasalnya, seluruh warga desa tersebut langsung keluar dari rumah-rumah mereka ketika melihat Percival serta Doni datang. Dan senyuman para warga desa juga sama sekali tidak pernah luntur saat menyambut kedatangan mereka berdua. Jujur saja, sambutan yang diberikan oleh para warga ini memang bisa dibilang sangatlah ramah. Walaupun kalau menurut saya tetap ada yang aneh dari desa beserta warganya tersebut. Anehnya, entah kenapa saat Percival memberikan salam serta perkenalan, mereka semua tidak ada yang menjawabnya. Yang ada seluruh warga desa cuma memberikan senyuman yang saya rasa senyuman itu lumayan menakutkan. Karena senyuman para warga tersebut layaknya senyuman sebuah boneka yang dibuat-buat. Atau bisa dibilang seperti sebuah senyuman palsu atau kosong. Karena ucapan salam serta perkenalan Percival tidak mendapat tanggapan, akhirnya Doni yang melihat hal itu memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Di mana dia mulai bertanya apakah ada sebuah kedai di desa tersebut. Lalu setelah Doni mulai bertanya inilah ada salah satu warga yang memberikan jawaban. Yaitu dia menjawab jika di desanya ini tidak ada sebuah kedai. Namun mereka semua merupakan seorang pembuat bir. Dan jujur saja tidak adanya kedai di desa tersebut kalau menurut saya sangatlah aneh. Padahal adanya sebuah kedai atau tempat makan di sebuah desa adalah sesuatu yang sangat normal. Tapi entah kenapa desa ini malah tidak memilikinya. Namun meski desa ini tidak mempunyai kedai, para warga tetap menyambut kedatangan Percival serta Doni. Disambut sebagai pelancong yang singgah ke tempat tinggal mereka. Di chapter lalu kita memang masih belum tahu siapa sebenarnya laki-laki yang memperingatkan kelompok Percival agar tidak memasuki desa. Dan baru di chapter inilah perkenalan dari orang ini terjadi. Yang ternyata laki-laki tersebut bernama Art. Dan dia rupanya merupakan seorang pemburu sekaligus memiliki tugas untuk melakukan patroli. Berpatroli supaya para pelancong ataupun musafir tidak ada yang memasuki desa. Lalu kenapa Art melarang semua orang memasuki desa? Ternyata menurut Art desa tersebut bisa dibilang lumayan baru. Sebab sebelumnya di tempat itu tidak ada sebuah desa. Dan baru sekitar 10 tahun yang lalu mereka semua tiba-tiba datang dan mendirikan sebuah desa. Lalu yang mengerikannya meski desa itu terlihat normal, namun menurut Art jika salah satu warganya meninggalkan desa atau keluar dari pelindung sihir, maka mereka akan berubah menjadi sosok monster. Menjadi monster yang sangat mengerikan. Tapi bukan cuma itu saja yang menakutkan dari desa itu. Pasalnya menurut Art jika ada orang yang memasuki desa tersebut, maka orang itu tidak akan terlihat lagi keluar dari desa. Oleh sebab itulah kenapa Art memberitahukan kepada Nasian serta Ane supaya menjauh dari desa tersebut. Agar mereka berdua tidak menjadi korban lain dari monster yang ada di dalam desa. Tentu saja mendengar semua itu membuat Nasian serta Ane menjadi sangat terkejut. Terkejut kenapa mereka tidak mengetahui masalah ini sekaligus kenapa Shin tidak membagikan informasi penting seperti ini kepada mereka. Tapi meski sudah diberitahu kalau desa itu sangat berbahaya dan disarankan supaya tidak mendekatinya, menariknya entah itu Nasians ataupun Ane sama sekali tidak peduli. Karena mereka tetap akan memasuki desa walaupun resiko yang harus ditanggung sangat besar. Sebab Nasian serta Ane tidak mungkin meninggalkan Percival, Doni serta Shin. Soalnya Percival, Doni serta Shin merupakan teman yang sangat berharga bagi mereka berdua. Oleh sebab itu, kenapa Nasian serta Ane tetap memaksa untuk memasuki desa. Tapi mereka berdua tentunya juga bukanlah orang yang bodoh. Makanya sebelum memasuki desa, Nasian terlebih dulu meminta kepada Art untuk memberitahukan kepada dirinya mengenai semua yang Art ketahui tentang desa. Karena hal itu Nasian butuhkan untuk membuat rencana.
membuat rencana supaya mereka dapat menjemput serta menyelamatkan Percival, Donnie, dan juga Shin dengan aman. Sedangkan di sisi lain, Percival serta Donnie setelah memasuki desa malah langsung bersenang-senang. Bersenang-senang dengan meminum bir pemberian serta buatan para warga desa. Memang benar saat meminum bir itu Donnie mengatakan kalau rasanya sedikit aneh. Tapi pada akhirnya dia tidak memperdulikan hal itu. Sedangkan untuk Percival ketika melihat senyuman para warga, dia mengatakan jika senyuman itu sangatlah menular. Sebab dia juga menjadi ingin tersenyum saat melihat semua warga desa tersenyum kepadanya. Setelah lumayan berpesta sembari meminum bir yang ada di tangannya, Donnie pada akhirnya sadar kalau para warga desa sama sekali tidak ada yang pernah berbicara. Dan ketika dia menanyakan hal itu, salah satu warga yang sejak awal mengajaknya berbicara mengatakan jika mereka semua tidak ada yang bisa menggunakan bahasa Britania. Oleh sebab itulah kenapa para warga menjadi sangat pendiam. Tapi yang mengejutkannya saat mendengar kalau para warga tidak bisa berbicara bahasa Britania, hal itu ternyata bagi Percival tidaklah menjadi sebuah masalah. Soalnya menurut sang tokoh utama kita ini, selama mereka dapat saling membaca hati satu sama lainnya, maka mereka tetap akan dapat saling mengerti dan berteman. Dan hal itu dipelajari Percival dari mendiang kakeknya dulu. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-33 ini, ketika tengah asik berbincang, ternyata salah satu warga desa secara diam-diam malah memperhatikan pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang ada di punggung Percival. Dan mengejutkannya, aksi orang tersebut rupanya telah dilihat oleh Shin yang sudah berada di atas rumah salah satu warga. Yang tentu saja Shin langsung menegur orang tersebut. Apalagi rubah yang satu ini juga mengetahui kalau burung yang mengawasi mereka sejak meninggalkan kota Ken ternyata milik orang itu. Tentu saja Shin menjadi sangat curiga kepada orang tersebut. Karena siapa yang tidak akan curiga kepada orang yang sejak lama telah mengawasinya. Apalagi orang itu ternyata juga mengawasi pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang merupakan sebuah barang penting. Saking pentingnya pecahan relik peti mati kegelapan abadi sampai menjadi incaran dua orang raja sekaligus, yaitu Raja Lioness serta Arthur. Jadi tidak mengherankan setelah melihat aksi orang tua tersebut, Shin menanyakan tujuan orang itu kenapa selalu mengawasi kelompok mereka. Apakah dia bertujuan untuk mengincar Percival atau malah tujuannya untuk merebut pecahan relik peti mati kegelapan abadi? Sebagai orang yang sedikit polos, tentu saja Percival serta Donnie langsung menegur Shin atas apa yang telah dia utarakan. Lantaran menurut mereka berdua kata-kata Shin itu sedikit tidak berperasaan. Bahkan Percival sampai membela para warga desa dan mengatakan kalau mereka adalah orang baik. Akan tetapi yang menarik tentunya bukan mengenai hal itu, melainkan tentang diperlihatkannya ekspresi terkejut orang yang sebelumnya memperhatikan pecahan relik peti mati kegelapan abadi saat mengetahui rubah yang mengajaknya bicara bernama Shin. Memang benar setelah mengetahui kalau rubah yang ada di hadapannya bernama Shin, orang tersebut mengatakan kalau dirinya akhirnya mengerti sesuatu. Namun apa yang dia ketahui tidak ingin dirinya katakan di tempat itu. Makanya orang tersebut mengajak Shin ke tempat lain untuk berbicara secara pribadi. Dan tanpa ragu sedikit pun Shin menyetujui permintaan orang itu. Untuk sekarang kita memang masih belum bisa mengetahui apa yang dimengerti orang tersebut ketika melihat Shin. Namun yang jelas apapun itu pasti merupakan sesuatu yang sangat penting dan rahasia. Makanya dia ingin membicarakannya di tempat lain secara pribadi. Sebelum pergi dengan Shin, satu-satunya orang yang dapat berbicara ini memang memerintahkan kepada para warga untuk menyiapkan makanan bagi Percival serta Donnie. Dan setelah kejadian itulah hal aneh lainnya mengenai desa ini terlihat kembali. Yang mana cara para warga menyiapkan makanan terlihat sangat sadis. Dan anehnya meski mereka melakukan hal yang tidak wajar seperti itu, wajah penduduk desa ini masih tetap sama. Yaitu melakukan hal yang sadis sembari tersenyum polos. Memang benar makanan yang mereka siapkan sangat normal dan rasanya sepertinya juga enak. Buktinya entah itu Percival ataupun Donnie sangat menikmati hidangan tersebut. Namun seberapa enak pun masakan itu, cara warga desa memasak tetap saja sangatlah aneh. Sebenarnya siapakah para warga ini? Dan benarkah mereka semua adalah monster seperti perkataan Art? Ya, siapa yang tahu jawabannya. Tapi yang jelas semakin lama dijelaskan desa ini memang menjadi semakin aneh.
Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-33 ini, setelah sampai ke tempat tujuan, ternyata orang yang mengawasi pecahan relik peti mati kegelapan abadi bukan hanya berencana mengajak Shin berbicara, melainkan entah dengan cara apa dan bagaimana dia malah membuat Shin menjadi tidak sadarkan diri. Namun kalau dilihat dari kata-katanya, sepertinya sebelum tidak sadarkan diri, Shin telah berhasil menebak identitas orang tersebut. Cuma karena sekarang Shin sudah pingsan, jadinya untuk saat ini kita masih belum bisa tahu mengenai identitas sebenarnya dari orang itu. Sedangkan di sisi lain, Nasians, Anne, serta Art sekarang tengah memikirkan mengenai bagaimana caranya untuk menyelamatkan Percival, Donnie, beserta Shin. Akan tetapi yang mengejutkannya, rupanya Art memiliki banyak informasi mengenai desa ini. Mulai informasi mengenai desa itu yang dikelilingi oleh sihir pelindung, informasi kalau warga desa melewati sihir pelindung akan berubah menjadi monster, informasi kalau laki-laki yang membuat Shin tidak sadarkan diri adalah ketua dari desa tersebut, sampai informasi mengenai batu aneh di tengah desa yang selalu dilindungi oleh para warga juga diketahui oleh Art. Dan semua informasi itu pada akhirnya Art bagikan kepada Nasian serta Anne. Setelah mengetahui informasi tersebut, pada akhirnya sekarang mereka tahu mengenai bagaimana caranya agar mereka dapat menyelamatkan Percival, Donnie, serta Shin. Yaitu pada awalnya mereka terlebih dulu harus menghancurkan batu aneh yang berada di tengah desa. Di saat para warga desa bingung akibat batu tersebut hancur, di saat itulah Percival, Donnie, serta Shin bisa dibawa pergi untuk diselamatkan. Pada awalnya Nasian sedikit ragu dengan rencana tersebut. Dia ragu apakah rencana itu akan berhasil hanya dengan begitu saja. Padahal Art juga sudah bersedia membantu dengan dia menawarkan diri untuk menjadi pengalih perhatian. Namun karena Art menawarkan diri sebagai pengalih perhatian, hal itu malah membuat Nasian semakin ragu lagi. Sebab dia merasa sedikit aneh kenapa Art mau membantu mereka. Padahal hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan saya rasa kecurigaan Nasian ini sangatlah masuk akal. Karena tidak akan ada orang normal yang mau mempertaruhkan nyawa demi orang yang baru saja dikenal. Akan tetapi kecurigaan Nasians itu langsung ditepis begitu saja oleh Anne. Sebab Anne mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Art sampai sejauh ini sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri, kebohongan memang tidak mungkin dapat disembunyikan dari kekuatan penglihatan mata Anne. Pada akhirnya setelah diberi penjelasan oleh Anne, Nasians menjadi yakin atas bantuan yang diberikan oleh Art. Apalagi Art juga mengatakan kalau alasan dirinya bersedia memberikan bantuan lantaran dia tidak tahan melihat lebih banyak orang yang terbunuh. Makanya demi untuk menghentikan semua itu, Art bersedia membantu Nasians serta Anne. Pastinya kedua orang ini merasa sangat senang sekaligus terharu atas apa yang dilakukan serta dikatakan oleh Art. Oleh sebab itulah sekarang tekad mereka menjadi semakin kuat untuk menyelamatkan Percival, Donnie, serta Shin. Dan pada akhirnya setelah mengucapkan terima kasih kepada Art karena telah mau membantu, rencana mereka untuk memasuki desa demi menyelamatkan Percival, Donnie, serta Shin dimulai. Apakah ketiga orang ini akan berhasil menyelamatkan Percival, Donnie, serta Shin? Dan sebenarnya siapakah para warga desa ini? Apakah mereka semua benar-benar monster seperti yang dikatakan oleh Art? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Sebab setelah ketiga orang ini memulai rencana penyelamatan, manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-33 memang harus berakhir. Jadinya untuk sementara kita masih belum bisa tahu jawabannya. Dan untuk mengetahui jawabannya, satu-satunya cara hanya dengan membaca lanjutan ceritanya di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-33-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.